Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulisatul Furda dari SMA Negeri 1 Tuban, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi dengan saya sebagai observer dan Pak Sambada sebagai guru yang saya observasi. Baik, Assalamualaikum Pak Sambada. Waalaikumsalam Bu Furda. Ya, bagaimana kabarnya Pak Sambada? Alhamdulillah luar biasa sekali hari ini. Ya, Pak Sambada hari ini tidak sibuk? Untuk saat ini saya belum sibuk. Oke, terima kasih Pak Sambada atas waktunya. Ya, sama-sama. Oke, kita akan melakukan supervisi ya Pak Sambada ya. Baik. Rencananya yang akan Pak Sambada ajar itu di kelas berapa? Rencana untuk supervisi saya itu kelas 11A. Ya, 11A. Di jam berapa ya Pak kira-kira? 11A di jam ke 56 nanti. Berarti jam di 11A pada jam 56 pada hari apa ya Pak? Hari Rabu itu tanggal 14 Agustus. Ya, baik, terima kasih. Berarti supervisinya pada hari Rabu 14 Agustus di kelas 11A pada jam ke-56. Baik Pak Sambada. Pak Sambada sebelumnya apa sudah Pak Sambada sudah menentukan materi apa yang kira-kira akan diajarkan ke anak-anak? Sudah. Melanjutkan materi sudah saya lakukan sebelumnya. Untuk materi untuk supervisi nanti adalah materi menulis, yaitu rangkaian menulis mulai dari pra menulis sampai menulis menjadi sebuah teks dengan topik teks argumentasi. Berarti tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti? Tujuannya adalah siswa nanti mampu untuk membuat sebuah teks argumentasi sesuai dengan opini dan didukung dengan fakta-fakta yang memang sebenarnya ada. Dan melalui proses siswa di pra nantinya, tujuan pertama dari pra menulis, siswa mengisi pikiran mereka dengan informasi-informasi yang beredar di internet sesuai dengan tema yang sudah ditentukan bersama nanti. Oke. Nah, baik Pak Sambada. Setelah tadi Pak Sambada sudah menyampaikan tujuan pelajaran yang akan dicapai, selanjutnya apa area pengembangan yang hendak Bapak capai pada materi ini? Materi ini sudah hampir sampai di akhir, yaitu pada elemen menulis. Sebelumnya sudah kami lakukan bersama dengan kelas, itu menyimak teks argumentasi, lalu membaca teks argumentasi, berbicara tentang suatu argumentasi, representasi tentang argumentasi, dan saat ini masuk di bagian menulis. Sehingga tanggal 14 nanti di Rabu jam 56 kelas 11A akan memulai di bagian menulis ini, menulis teks argumentasi. Baik, kemudian strategi apa yang telah Anda siapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan? Untuk mencapai tujuan yang saya harapkan sesuai dengan tujuan pelajaran tadi, pertama saya menyiapkan tema. Nah, temanya satu tema. Dengan ini saya mengikuti tema yang ada di buku pelajaran yang kami pakai, yaitu ketahanan pangan. Kedua, tentu menyiapkan rubrik. Nah, rubrik untuk penilaian. Rubrik penilaian nanti terbagi menjadi dua, karena pembelajaran di sini terbagi dua, pra menulis dan menulis. Yang pertama, rubrik pertama menilai bagaimana siswa mencari informasi di internet atau sumber lain, apakah sudah sesuai dengan tema, dan apakah sumber sesuai dengan tema itu sudah dipadukan dengan opini atau keinginan sesuai dengan bidang mereka. Jadi saya menilai berdasarkan rubrik pertama di pra itu bagaimana sih informasi yang dicari oleh siswa. Yang kedua yaitu tentu setelah menulisnya, apakah tulisan sudah sesuai dengan tema, apakah sesuai dengan kaidah penulisan kebahasaan dari argumentasi, apakah opini sudah tepat, dan juga apakah fakta yang disebutkan atau fakta yang digunakan untuk mendukung opini itu sudah sesuai atau belum. Yang terakhir juga saya pertimbangkan penulisan sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih Pak Sam. Pertanyaan yang terakhir ya. Apa indikator ketercapaian yang diharapkan? Indikator yang saya harapkan siswa sudah mampu untuk membuat sebuah teks argumentasi sesuai dengan opini mereka terkait suatu isu yang sedang berkembang saat ini. Dan teks tersebut dapat dipahami dengan baik oleh berbagai macam pembaca. Terima kasih Pak Sambaja. Saya sudah menangkap apa yang telah Bapak jelaskan dan telah Bapak sampaikan. Semoga nanti kegiatan observasi yang akan Bapak lakukan di kelas dapat berjalan dengan lancar ya. Saya tunggu nanti di tanggal 14 Agustus 2024 hari Rabu. Jam ke-5.06. Terima kasih Pak Sam atas waktunya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sehat semua? Alhamdulillah. Ada teman kalian yang hadir hari ini? Ada Pak. Siapa? Jumada, Abu, Boni, Aga. Sofanda, Abdul, Adu, Boni, Aga. Sofanda, Bayu. Sofanda mana? Jumada sakit, Boni kena engkol. Terus Aga itu pasca Pak. Ya. Terus Abu itu ikut Pak. Ikut upacara di alun-alun. Tidur ya Pak, nampak retrat tidur. Lalu Spandi pingsan, Bayu itu Bayu itu masih Ya, dari Sofanda. Baik, terima kasih sudah diinfokan siapa yang dapat seleksi. Oke, untuk belajar hari ini kita akan lanjutkan yang pertemuan selanjutnya. Seharusnya pertemuan kita adalah kemarin karena kemarin ada suatu acara sehingga kita harus pulang lebih awal. Nah, hari kita melanjutkan yaitu terakhir apa tugasnya? Argumentasi. Tepatnya pada pertemuan pertama tugas argumentasi kita mempelajari topik. Apa jadi topik? Topik atau tema utama kita kemarin apa? Pangan. Pada pertemuan kemarin saya minta kalian untuk mencari tahu di internet, browsing apa itu tahan pangan. Sehingga saya memberikan waktu 2 hari untuk menyelesaikan tugas ini. Pertama untuk eksplorasi, untuk mengetahui apa itu tahan pangan, dan yang untuk hari ini kita berusaha menyelesaikan. Kenapa seperti itu? Karena kita harus melangkah tahap demi tahap. Setiap langkah kecil pasti menuju ke suatu langkah yang lebih besar. Jangan pernah meremehkan satu langkah kecil. Siap? siap. Untuk hari ini silakan saya panggil satu persatu. Bukan untuk saya nilai secara langsung, tapi untuk konsultasi. Setelah itu baru melakukan revisi. Revisi apakah sudah benar yang saya buat ini tes argumentasi, apakah sudah tepat, apakah sesuai dengan tema, dan bagaimana pengembangannya. Sebelumnya saya memulai untuk konsultasinya, adakah yang ditanyakan terlebih dahulu? Pak, kalau konsultasinya satu persatu, yang lainnya bagaimana? Yang lainnya bisa melanjutkan untuk menulis, membuat kerangka, seperti itu. Dan tetap melakukan eksplorasi. Pak, boleh menggunakan HP? Boleh. Gunakan untuk mengembangkan argumentasi kalian. Buatlah argumen sekuat mungkin. Argumennya itu memang milik dari kalian. Argumen yang kalian saya ingin berpendapat seperti ini dengan fakta-fakta yang saya temukan.
Di paragraf 1 tolong jelaskan kamu membahas apa? Waktu sudah menunjukkan pukul 11.25, 5 menit lagi kita selesai, kita makan untuk evaluasi. Nah, evaluasinya cara konsultasi ada berbagai macam bentuk bentukan, mungkin ada topiknya, dan kurang, kebahasaannya, penggunaan huruf kapital, secara penulisan. Secara topik, secara tema, beberapa sudah maju, sekitar 9 anak tadi yang maju, sudah bagus. Yang terakhir Mbak Citra, ya. Mbak Citra sudah bagus, sudah jadi teksnya. Saya lihat teman-teman sudah bagus, tulisan juga bagus juga. Itu saya tinggal langsung jadi teksnya. Bagi yang belum, masih kita langsung di pertemuan kali saja dari Selasa depan. Sebelum saya akhiri, apakah mau ditanyakan konsultasi yang terlebih dahulu? Nah, di rumah jangan lupa untuk terus menambah wawasan kalian terkait topik yang kita bahas. Di internet gunakan untuk mencari informasi-informasi yang kita butuhkan, terutama saat kita menuangkan suatu ide dalam bentuk tulisan, kita perlu mengisi pikiran kita dengan ide-ide lain, dengan informasi-informasi. Nah, seperti sebuah gelas itu perlu ada isinya untuk bisa dituangkan ke wadah yang lain. Jika tidak ada isinya, apa yang akan dituangkan? Seperti itu perumpamaannya. Nah, ibaratnya sebuah isi dari gelas tersebut adalah ilmu-ilmu yang kita dapat dari internet, buku, dari komunitas, apapun itu. Yang akhirnya kita tuliskan, tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, jika tidak punya informasi yang bisa kita rangkai, bisa kita evaluasi, bagaimana kita bisa menulis, dan akhirnya saya mau menulis apa? Jadi seperti itu. Oleh sebab itu, di pertemuan pertama dan juga ini saya mengingatkan untuk tetap mencari informasi sesuai dengan topik yang kalian ingin menulis. Sudah, tidak ada pertanyaan? Baik aja, sekian dulu dari saya untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke Pak, kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya Pak ya. Kemudian kemarin juga sudah bintang-bintang sedikit. Nah sekarang kita melakukan refleksi ya, refleksi atas kegiatan pembelajaran kemarin yang sudah Bapak lakukan di kelas. Yang pertama setelah pembelajaran kemarin atau setelah observasi, bagaimana kesan Bapak? Kesan saya terhadap pembelajaran dan jawaban pada observasi kemarin sudah puas, pertama dengan hasil dari yang diberikan oleh anak-anak, feedback dari anak-anak sudah merasa sudah baik dalam materi tersebut. Alhamdulillah ya Pak ya, berarti pembelajarannya berjalan dengan lancar ya Pak. Kemudian saya lihat antusias siswa juga sudah mulai tampak dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian Bapak bisa melihat nanti di hasil pengamatan saya dan menurut Bapak apa saja kekurangan pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin? Kekurangan pembelajaran
selama jam, jadi waktu yang cukup lama. Nah, dari situ saya belajar nanti ke depannya saya akan buat topik yang lebih padat, lalu sudah mencakup semua yang tujuan saya inginkan. Sehingga durasinya tidak terlalu lama, siswa mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam konsultasinya, mendapatkan apa yang mereka butuhkan saat menulis. Baik, berarti tadi tentang rubrik Pak ya, kekurangannya. Nah, untuk area pengembangan sendiri Bapak seperti apa? Untuk yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama saya mengembangkan bagaimana pola berpikir kritis dari siswa itu supaya mereka bisa berpikir lebih luas tanpa terpacu pada suatu patokan pengertian, tanpa terpacu pada suatu patokan tema. Contoh waktu kemarin tema ketahanan pangan itu adalah tema utama. Saatnya mereka berkembang banget itu jadi lebih luas, bisa sesuai dengan opini mereka tentang pangan, berkaitan apapun, dan tidak harus mengikuti judul ketahanan pangan, harus lebih luas. Baik, berarti saat observasi kemarin atau saat pembelajaran kemarin, menurut Bapak area pengembangannya sudah mulai nampak atau belum? Untuk area pengembangan, kalau sudah nampak, sudah nampak. Saya lihat mereka sudah berkembang mulai dari mencari informasi terkait tema utama, mencari data pendukung, semuanya itu sudah terlihat. Dan hasil-hasil yang diberikan itu sudah sesuai yang saya harapkan, bahkan ada yang lebih dari yang saya harapkan. Baik, area ini sudah mulai nampak.